Pak, tujuan kami menemui Bapak karena kami ingin bercerita atau meminta tanggapan Bapak tentang hal-hal yang ingin kami terapkan di sekolah kita ini berdasarkan modul atau pembelajaran kami selama kami mengikuti program calon guru penggerak ini, Pak. Di dalam modul ini, Pak, kami mempelajari beberapa hal. Yang pertama yaitu salah satunya adalah budaya positif. Budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang ingin diterapkan dalam sekolah sehingga kebiasaan itu menjadi budaya di dalam sekolah kita ini. Adapun ide yang saya tawarkan, Pak, yang pertama itu adalah 5S. Penerapan 5S yaitu senyum, sapa, salam, dan juga sopan dan santun. Itu yang pertama, Pak. Karena selama ini kita melihat masa-masa COVID ini, hal ini sudah mulai dilupakan oleh peserta didik kita. Mereka menganggap itu tidak sesuai dengan protokol kesehatan. Padahal ya kalau senyum ya wajah kita nampak sebenarnya walaupun ditutupi oleh masker. Untuk menyapa ya dengan bersuara atau dengan anggukan saya rasa wajar, dan juga untuk salaman saya rasa ada tata cara dalam protokol kesehatan. Itu yang mau saya terapkan yang pertama, Pak. Yang kedua, untuk melindungi kita juga dari COVID ini, Pak, ya pasti lingkungan kita harus nyaman, aman. Saya mempunyai ide bagaimana kalau di sekolah kita ini kita terapkan yang namanya dengan operasi pungut sampah, yaitu OPUNSAM, operasi pungut sampah. Ini kita mulai dari pintu gerbang sampai ke ruang kelas, Pak. Itu saja, Pak, menurut saya yang bisa untuk saat ini yang ingin saya terapkan dalam sekolah kita ini. Terima kasih, Pak. Bisa saya tanggapi? Ya, terima kasih Ibu Deborah Lukman Tobing, dan sekaligus saya ucapkan selamat pagi atas kehadirannya di kantor kepala sekolah dalam hal menawarkan program yang mau diterapkan di SMA Negeri 3 Tarutung. Saya cukup bangga mendengarkan program yang ditawarkan, sesuatu hal yang positif di lingkungan sekolah. Dan jujur selama ini Ibu Deborah sebagai calon guru penggerak, kita udah nanti-nantikan hal apa yang bisa diterapkan di sekolah di lingkungan SMA 3 Tarutung. Dan terima kasih pagi ini Ibu datang ke menjumpai kepala sekolah untuk menawarkan program hal yang positif itu. Tadi ada dua hal yang ditawarkan oleh Ibu, penerapan 5S di lingkungan SMA Negeri 3 Tarutung, yang sebenarnya ini adalah kegiatan yang sudah pernah kita lakukan, namun karena situasi COVID saat ini sudah jarang kita lakukan dan hampir tidak bisa. Namun saya pikir tidak salah untuk lebih menguatkan, karena selama ini sudah hilang, kembali bersemu lagi kita terapkan yang 5S tadi, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Ya, kalau kita terapkan ini menjadi kebudayaan di sekolah kita, saya pikir sesuatu hal yang positif untuk kemajuan di dalam hal tata krama di lingkungan SMA Negeri 3 Tarutung. Dengan demikian, saya sambut kegiatan ini dengan penuh sukacita. Program yang kedua yang Ibu tawarkan adalah mengenai operasi pungut sampah. Dan ini pun sebenarnya sudah pernah kita terapkan, namun lagi-lagi di situasi COVID ini tidak bisa kita lakukan selama ini karena pembelajarannya selalu semua daring. Namun karena sekarang situasinya sudah mulai pembelajaran tatap muka terbatas, hal ini mari kita terapkan lagi untuk membuat sebuah budaya di lingkungan sekolah kita, operasi pungut sampah di sekitar lingkungan sekolah, yang dimulai dari gerbang sekolah sampai halaman dalam sekolah,
sekaligus lingkungan sekolah lah. Dengan demikian kegiatan hal yang positif ini ya tentunya sebagai kepala sekolah kita sambut dengan hati yang tulus dan ikhlas untuk penerapan pembudayaan yang dua hal tadi, 5S dan operasi pungut sampah. Terima kasih kepada Ibu Deborah sebagai calon guru penggerak. Mudah-mudahan semakin bergerak lagi guru penggeraknya pada depan lagi sunnah untuk kebaikan SMA Negeri 3 Tarutung. Demikian, terima kasih. Sampah. Pagi. 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 Selamat pagi. Respon saya akan budaya positif sudah kami terapkan ini sangat baik dan betul-betul positif. Dengan melakukan hal ini, kami sudah ditanamkan nilai-nilai yang harus ada di dalam diri kami untuk menghadapi tantangan hidup akan datang sebagai manusia yang lebih dewasa, seperti ramah tamah, sopan, santun, menjaga kesehatan, dan peduli lingkungan. Terima kasih kepada teman-teman. Hari ini saya ingin berbagi bersama tentang hal-hal yang sudah saya lakukan untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita. Sebenarnya hal ini sudah kita laksanakan, tetapi karena situasi COVID ini kegiatan ini tidak jadi dilakukan atau sulit untuk dilakukan. Sebelum ke sana, saya ingin membagikan sedikit hal-hal yang saya peroleh ketika saya mendapatkan pembelajaran dari guru penggerak ini. Ternyata kita mempunyai kebutuhan yang harus kita penuhi dalam pembelajaran peserta didik, yaitu kesenangan, cinta dan kasih sayang, kebebasan, dan penguasaan. Jadi kita harus mengenali kebutuhan mereka sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan mereka dalam pembelajarannya. Yang kedua, saya mendapatkan nilai posisi kontrol, di mana kita di sekolah itu sebagai seorang pendidik mempunyai posisi kontrol. Ada 5 posisi yang sering kita lakukan. Yang pertama itu adalah sebagai penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Dengan mengikuti pembelajaran ini, kita sebagai guru diharapkan bertindak sebagai pemantau dan manajer.
Itu seharusnya yang kita lakukan. Nah, sebagai pemantau dan manajer ini, aturan yang sudah kita buat melalui kesepakatan kelas dapat dilakukan oleh peserta didik tanpa membuat mereka kena hukum. Seperti itu. Ada langkah-langkah yang diterapkan, salah satunya adalah restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Langkah-langkahnya yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menayangkan keyakinan. Ciri-ciri restitusi, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Dan restitusi itu menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya.